Dalam proses sebuah perjalanan, pastilah ada sebuah akhir yang menjadi tujuan kita. Dan ketika sudah sampai di tujuan tersebut, janganlah kita berhenti di situ. Pilihlah tujuan lain yang baru untuk bisa dituju. Di bagian video sebelumnya, kami telah berjalan melewati kota Solok, terus lewat Sitinjau Lawe menuju kota Padang, beli oleh-oleh di kota Padang, lanjut ke Pariaman, terus bermalam di Lubuk Basung. Pagi pun telah menyapa kami di Lubuk Basung. Namun sayangnya matahari sepertinya masih malu menampakkan dirinya di balik mendungnya awan. Sebelum melakukan perjalanan kembali, kami pun menyempatkan diri untuk jalan-jalan pagi di sekitar rumah teman kami. Ada hal yang menarik kami temui di lingkungan sekitar tempat tinggal teman kami tersebut, yaitu ada yang namanya aturan ikan larangan di saluran irigasi. Aturan ikan larangan ini berarti siapapun dilarang untuk memancing atau menangkap ikan yang ada di saluran irigasi ini. Bila melanggar akan kena sanksi ataupun denda adat. Jadi yang ngatur siapa? Yang ngatur wali nagari apa gimana? Yang buat peraturan itu, Pak? Pembagiannya kan untuk irigasi, kadang ya. Ke sana, wali nagari. Tapi udah ada jalur-jalurnya sendiri. Ini kan dari Maninjo sampai ke Maninjo. Sampai pesisir. Pembuangannya sampai pesisir berarti sampai. Ikan yang ada di saluran irigasi ini bukannya tidak boleh diambil sama sekali, tetapi boleh diambil saat ukurannya sudah besar atau berumur 6 bulan dari penebaran bibit ikan di awal. Panenan nantinya pun dilakukan secara bersama-sama. Menurut saya ini adalah sebuah kearifan lokal yang cukup bagus untuk bisa melestarikan lingkungan dan juga menjaga keakraban di masyarakat. Selanjutnya sekitar jam 9 pagi kami pun melanjutkan perjalanan ke kota Bukit Tinggi. Kali ini teman kami yang ada di Lubuk Basung tersebut juga ikut menemani kami sampai ke kota Bukit Tinggi. Jarak antara Lubuk Basung dan kota Bukit Tinggi adalah 60 km dan akan kita tempuh selama 2 jam. Lamanya waktu tempuh ini karena jalan yang akan dilewati adalah mendaki dan berkelok-kelok. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa Lubuk Basung adalah sebuah kecamatan yang menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Agam. Sedangkan untuk luas Kabupaten Agam sendiri adalah 2.232 km persegi dengan jumlah penduduk 493.665 jiwa sensus pada tahun 2020. Pasar Ahad. Pasar Ahad lah. Pasar Minggu. Pasar Minggu lah. Saya beli dari sini.
Di tengah perjalanan, kami melihat beberapa orang membawa anjing yang ditaruh di mobil atau di motornya. Kata teman kami, kalau hari Minggu itu biasanya masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam mengadakan kegiatan berburu babi dengan anjing. Kegiatan berburu babi ini merupakan salah satu aktivitas favorit masyarakat di Sumatera Barat, yang awal mulanya berawal dari keresahan hati lantaran babi hutan kerap mengganggu tanaman kebun dan ladang. Berburu babi hutan yang menggunakan anjing ini lambat laun menjelma menjadi tradisi bagi kaum laki-laki di Sumatera Barat. Menurut beberapa sumber, tradisi berburu babi dengan anjing ini sudah dilakukan dari 10 abad yang lalu. Dan anjing yang digunakan bukan sembarang anjing, melainkan anjing yang piawai berburu, di mana harganya bisa dibanderol puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Dia tuh ngapain sih lomba memburu ya? Hah? Ya, apa aja ketangkasan tuh mengalahkan. Selain bermanfaat mengurangi hama babi, aktivitas memburu babi ini menjadi ajang olahraga dan hiburan yang menyehatkan jasmani bagi masyarakat di Sumatera Barat. Tiba-tiba saya teringat bahwa saya belum mengambil video drone di Danau Maninjau. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan yang lain, kami pun berhenti di sebuah masjid yang berada tepat di pinggir danau. Ini ya hari Minggu ya. Danau Maninjau yang berarti pemandangan atau peninjauan dalam bahasa Minangkabau adalah sebuah danau kaldera yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas sebesar 99,5 km persegi dan tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia, dan untuk di Sumatera Barat adalah nomor kedua terluas setelah Danau Singkarak. Kenapa orang datang ke sini ya? Bagus sih memang di sini. Apa di luar negeri itu nggak segini ya? Makanya di Setelah puas ngedrone di Danau Maninjau, selanjutnya kita akan melewati jalur yang paling sulit selama perjalanan ini, yaitu jalur Kelok 44. nggak main-main, serius Pak. Kelo 44 atau dalam bahasa Minang berarti Kelo Ampek Pulu Ampek merupakan sebuah kelokan yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelo 44 berada di daerah perbukitan di atas Danau Maninjau serta dilingkari jalan yang berkelok di lerengnya. Kenapa dinamakan Kelo 44? Karena jumlah tikungannya itu berjumlah 44 belokan.
Sudut patahan kelokannya itu hampir 360 derajat dan di setiap kelokannya diberi nomor yang berurut. Walaupun merupakan jalur ekstrim dan berisiko, namun sepanjang perjalanan pengendara akan disuguhi pemandangan yang luar biasa berupa sawah-sawah yang berbentuk terasering, pancuran-pancuran air dari sungai yang bertingkat-tingkat, serta hijaunya deretan bukit barisan. Kita salah. Ups, hampir saja kami mendapatkan insiden tabrakan. Harusnya ketika naik atau turun, kita perlu melihat cermin cembung yang disediakan di setiap kelokan, agar pengendara tahu ada tidaknya kendaraan lain yang juga mau melewati kelokan. Ya, bisa aja nempel marga itu kan. Siregar. Tapi di Batak itu memang marga perlu. Tapi baru sah apa namanya? Masih marga simbolon. Simbolon, mantap. Itu bisa dikasih misal simbolon Siregar. Alhamdulillah, akhirnya kami pun berhasil melewati jalur kelok 44 yang ditandai dengan melewati kelok bernomor 44. Jelas tidak ujuk-ujuk, tidak sembarang marga. Jadi sesuai dengan Wisatanya keren. Palembayan. Oh itu. Ini blok kiri nih katanya. Oh, lah, tadi kamu nggak ngomong gitu. Hah? Puncaknya. Pokoknya namanya nggak tahu, Puncak Lawang ah. Ini mintain apa? Ya itu orang nggak sama cari. belok kiri ini sih, enggak sih? Oh bukan. Kita lurus. Katanya dikata Pak Hadi belok kiri katanya. Hah? Belok kiri mana gitu katanya. Nanti. Udah kelompak udah selesai tuh, Pak? Udah. Oh, udah. Dengar dulu, Matur ini sumber tebu untuk Sumber es tebu. tebu. Sumber tebu, es Jadi, tebu untuk di mana? Ya, Di sini lah, Padang, di Padang sini di Bukit lah, Tinggi makanya gitu ya. Oh. Enak tebunya, makanya waduh. Memang kalau di sini nih harus Nanti saya minum es tebu. Matur, tapi kok enggak. Aku asal kesini pasti keliling sama Ci ya. Nah, Setelah berhasil melewati kelok 44, berarti tidak lama lagi kita akan sampai di kota Bukit Tinggi. kalau ke Payakumbuh. nginep juga nggak masalah Pak Hadi. Hah? Sayur ya banyak ya. Hah? Banyak Pak ya sayurnya. Oh iya, dari kemarin-kemarin kalau teman-teman perhatikan, rata-rata rumah di Provinsi Sumatera Barat memiliki atap yang unik. Atap rumah yang unik itu disebut atap bergonjong dan terdapat seperti dua tanduk. Atap tersebut memang menjadi simbol identitas masyarakat Minangkabau. Ya kan? Gonjong merupakan bagian yang menjulang dan dihiasi ornamen seperti tanduk pada puncaknya. Ornamen ini memiliki makna hierarki dalam kekuasaan pengambilan keputusan. Selain itu, atap bergonjong juga digunakan untuk menunjukkan status sosial. Bentuk atap yang mirip dengan tanduk itu merupakan representasi kerbau yang menjadi binatang paling dihormati oleh masyarakat adat. Konon, bentuk tanduk kerbau ini dilatar belakangi oleh peristiwa adu kerbau yang dibawa oleh utusan dari Majapahit dan Kerbau Minang. Dan peristiwa adu kerbau tersebut dimenangkan oleh Kerbau Minang. Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Nah, Padang Luar. kalau Padang Luar ini ring roadnya lah. Oh. Itu biasanya kalau pulangnya lebih cepat lewat situ. Oh lebih cepat Pak? Ya pulangnya. Untuk masuk ke kota Bukit Tinggi, kami memilih jalur yang ke arah Ngarai Sianok. Walaupun jalannya lebih sempit dan terjal, namun bisa lebih cepat. Iya. Tapi ngelewat Ngarai Siano. Go Jepang itu loh Pak, deket-deket Ya. Go Jepang.
Bukit Tinggi. Sama sepertimu. Oh, ada orang. Kalau orang Intel yang bener-bener Intel, Pak, dia Bapak pasti ini? kerja kayak dia jadi wartawan, Pak. Bener-bener wartawan. Mesti dia memang profesinya Kalau dia terdaftar. Intel tapi nggak ada kerjaan. Oh, itu salah tuh, Pak. Iya. Dia menimbang bisa 2 derajat loh. Baik teman-teman, akhirnya kita telah sampai di kota Bukit Tinggi. Nanti naiknya dari ini, Pak, dari jalan naik. Alhamdulillah teman-teman, setelah hampir melewati 1000 km akhirnya kita sampai di Jam Gadang di Bukit Tinggi. Alhamdulillah, ini dia teman-teman penampakannya. Tujuan kita akhir ada di Bukit Tinggi. Luar biasa teman-teman bangunannya. Dan ini hari Minggu, sangat ramai sekali masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Barat, bahkan dari Riau, dari Jambi juga banyak ke sini untuk menikmati udara yang nikmat, yang sejuk dari kota Bukit Tinggi. Yuk kita ke sana teman-teman, yuk kita lihat bagaimana Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang. Dalam bahasa Minang berarti jam besar. Menara Jam Gadang ini memiliki tinggi 26 meter dan terdiri dari beberapa tingkat. Pada setiap sisi terdapat 4 buah jam dengan diameter masing-masing 80 cm. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu di Jam Gadang itu sendiri dan jam Big Ben di London, Inggris. Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi penyangga dan adukan semen. Campurannya hanya kapur, putih telur, dan pasir putih. Jam Gadang ini selesai dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker, yaitu sekretaris atau controller kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan Jam Gadang menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden dan biaya tersebut tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Sehingga sejak dibangun dan diresmikan, menara jam ini telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang kemudian dijadikan sebagai titik nol kota Bukit Tinggi.
Oke teman-teman, di sana adalah Istana Bung Hatta. Ini Jam Gadang, itu Ramayana, dan di sana adalah Pasar Ateh Bukit Tinggi teman-teman. Di sana dulunya ini ya pasar tradisional, sekarang sudah berubah atau dibangun menjadi pasar modern oleh pemerintah Presiden Jokowi, yang ini baru diresmikan tahun 2020 kalau nggak salah ya, pas corona dia diresmikannya. Dulu pasarnya sempat terbakar ya, jadi makanya dibangun ulang teman-teman pasar Atehnya. Oke teman-teman, ini adalah situ adalah Gunung Merapi. Gunung Merapinya teman-teman. Ini bawahnya, sini kotanya teman-teman ya, kota Bukit Tinggi. Dengan sampainya kami di Jam Gadang Kota Bukit Tinggi, berarti berakhir sudah seluruh rangkaian road trip kita kali ini dari Kota Jambi menuju Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Puas rasanya bisa menempuh perjalanan darat dengan berbagai pengalaman dan cerita baru. Dan pada akhirnya setiap ada awalan pasti ada akhiran. Kami segera bergegas meninggalkan Kota Bukit Tinggi. Dan kami pun harus berpisah dengan kedua kawan kami yang menemani perjalanan dari Lubuk Basung menuju Kota Bukit Tinggi. Perpisahan kami tandai dengan makan siang bersama. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton road trip kita, mulai dari bagian 1 sampai bagian 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dukungan dari teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Akhir kata, ikan lele enak sekali dimakan. Jangan lupa sambil makan bakwan. Sebenarnya berat hati kami katakan. Kami ucapkan sampai jumpa wahai sahabat-sahabat Mojalan.